Perkenalkan Bapak, saya Rizky Hayati, CGP angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Angkai Bapak. Oke. Bersama saya sudah hadir Bapak dari P3D FPD ya Pak. Mohon izin Pak hari ini untuk mewawancarai Bapak. Ada untuk Pak lah. Oke. Hari ini saya akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus ilmu etika yang sama-sama benar. Selama ini menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ilmu etika atau tujuan moral? Baik, jadi mungkin sebelumnya saya terbiasa kalau konsep pengambilan keputusan itu adalah sebagai seorang paslon itu berada dalam posisi kita berada atau menjadi orang terakhir yang membuat keputusan. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan. Belum apa-apa sudah kita putuskan. Tentu ada bedanya dengan kita menjadi orang yang terakhir untuk membuat keputusan. Jadi itu prinsip yang saya terapkan selama ini ya. Artinya di sana kan terkandung pengertian bahwa kita berupaya untuk mendengar, menggali, mengumpulkan semua baik itu informasi, harapan dan seterusnya. Sehingga itulah posisi kita sebagai kepala sekolah untuk lagi setelah semuanya didengar, digali, dikumpulkan, ini kita akan membuat sebuah keputusan dan kepala sekolah sebagai pimpinan dengan kewenangannya mengambil keputusan itu di posisi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan seperti apa kalau itu keputusan terkait dilematika ya. Barangkali bagi saya kalau dasarnya sama-sama benar bukan dilematik bagi saya. Dilematik itu hal itu bertolak belakang. Kalau dia sama-sama benar, barangkali bukan dilematik. Kalau dilematik itu seperti buah semalakama kan, dimakan ayah yang meninggal, tidak dimakan ibu yang meninggal. Jadi kalau itu sama-sama kuat, sama-sama benar, sebenarnya kita tinggal mengembalikan ke masukan, harapan, kemudian pandangan dari yang kita libatkan dalam proses pengambilan keputusan itu untuk katakanlah memilih yang terbaik dari pilihan itu. Sehingga konteksnya bukan menang kalah, bukan ada pilihan yang dikalahkan atau pilihan yang dimenangkan, tapi adalah pilihan yang terbaik. Boleh jadi nanti keputusannya mengambil yang terbaik dari A, mengambil yang terbaik dari B, itu bisa dikombinasikan. Kan ada kemungkinan itu. Jadi bukan untuk dipertentangkan kalau sekali lagi itu alasannya sama-sama benar dan kuat. Beda kalau memang yang satu tidak punya alasan ya, otomatis tidak bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Jadi kalau saya mandangnya seperti itu. Kalau mungkin saya sekali lagi tidak memakai istilah dilematik. Jadi mungkin kita situ ya memprioritaskan hal-hal apa yang diambil dari dua hal tadi yang bisa diambil untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin Bapak mengalami seperti rujukan moral Pak? Rujukan moral seperti yang kita tadi. Kalau di sini kebetulan ya, dan di sekolah saya yang sebelumnya, saya sebagai pimpinan, kami menerapkan sistem manajemen terbuka. Jadi semua orang yang terlibat dalam proses itu bisa melihat, menilai seperti apa kita
melakukan sebuah keputusan, karena di sini konsep kami adalah sekolah ini kami membangun sistem, bukan membangun orang. Ya, jadi orangnya bisa berganti-ganti, dan sistemnya lah yang harus kita bangun. Tidak ada sistem yang sempurna, sistem itu selalu berevolusi, ya, berubah sesuai kondisi yang ada. Tapi sekali lagi itu tidak mau tergantung pada orang. Termasuk kawan-kawan juga kami minta tidak tergantung pada sekolah. Kalau sekolah tidak ada di tempat, putusan jalan aja. Ya, karena sistemnya yang kita sepakati. Mungkin contoh yang sederhana aja. Untuk ketua jurusan misalnya, putusan siapa yang dulu? Saya menyerahkan sistemnya. Saya menyerahkan kawan-kawan. Siapa yang mereka pilih? Tapi yang termakas sistemnya lah. Sekolah yang seluruh itu ya. Langsung berdebat dengan Ya, jadi dan kita harus komitmen, nggak boleh kita lalu untuk jurusan A tiba-tiba pas sekolah ajurnya ini ya, saya melanggar sistem. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi atau sama-sama mengandung nilai kebencian? Jadi seperti tadi, jadi kalau sama-sama kuat, logis, kita malah bersyukur. Jangankan 2, 3, 5 alasan yang kuat tuh ada sih, kalau bersyukur. Berarti kita semakin kaya kan, semakin banyak kita membuat hubungan. Konsepnya tidak dipertahankan, kita justru membuat kita menjadi lebih banyak pilihan. Yang tinggal karena kita kontribusi terakhir, ya katakanlah pengambilan keputusan melalui sebuah rapat, ya justru di rapat itulah bagaimana pilihan-pilihan itu tersampaikan dan terpahami. Apa yang disampaikan dipahami secara konsep yang sama oleh peserta. Yang tidak diinginkan kan, adalah misalnya setelah selesai rapat masih ada yang belum ada yang belum tersampaikan, dan itu yang juga ya. Jadi alasan untuk mengambil keputusan itu perlu disampaikan gitu Pak, Ya, secara terbuka ini. Terbuka dan dijamin tidak ada tekanan atau pressure rapat. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Untuk mengambil keputusan? ya seperti tadi, jadi saya biasanya diskusi terakhir ya. Seperti ini dari pagi tadi ya, misalnya wakasek soal melapor kepada saya, Pak, bagaimana kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan? Saya jawab, silakan dirumuskan dulu, nanti kita rapatkan. Jadi kita tidak harus begini, tapi kita juga memberikan konsep-konsep umum. Misalnya tadi juga kalau dipertimbangkan hari 17 Agustus hari Sabtu, kita 5 hari kerja tadi bukan minggu, upacara tetap wajib. Jadi tanggal merah itu tanggal merah tidak ada kegiatan, tapi kegiatan upacara itu jangankan di hari Sabtu, di hari Minggu pun dia atau 17 Agustus tepatan hari Senin sampai Jumat, berarti kita tetap semua terwajib. Itulah yang dilakukan jenis kegiatan apa. Menurut Bapak, hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam itu Bapak? Sekali lagi ya, ini secara umum aja sebenarnya. Jadi kalau membuat keputusan itu akan lebih mudah kalau sekali lagi banyak bukannya sebelum opsi ada banyak masukan dulu yang kita dengar.
boleh jadi ya terima sih Ada ya. fakta-fakta di Ada lapangan. fakta, ada yang Siap yang terlibat di situ. ada yang mengusulkan mungkin bukan ke inti tapi malah yang ada yang substansial, ada yang non substansial. Nah itu kan, jadi tidak apa-apa, semua kan didengar dulu. Disitulah nanti kita mempertemukan itu di antara pilihan-pilihan mana yang gitu. Dan logis akhirnya bisa diterima ya. Ya, nah, tadi kan ada hal efektif, kemudian yang ini Pak, apa saja yang merupakan tantangan Pak sekarang? Tantangannya orang tidak mau bicara. Di dalam rapat orang tidak mau bicara, dan di luar rapat orang bicara. Oh, Iya nggak? iya. Setiap Susah. rapat itu. Kalau ada seperti itu. Iya, kita mau apa kan? Keputusan kan harus diambil berdasarkan apa? Sistem kita mengatur seperti itu. Bagaimana kita mau melayani orang yang bicara di luar untuk membuat keputusan? Nah, ini saya melanggar sistem loh. Nah, tentu kita harus menghormati sistem yang kita buat sendiri kan? Iya kan? Ada nggak yang Bapak lakukan untuk yang tidak bisa bicara tadi? Sepertinya pernah kita coba dengan Nulis Pak. Nah, kita kemarin malah pakai sebelum Google Form tuh di awal-awal ketika saya masuk aja itu ada juga sih yang respon itu jauh berat. Memang mungkin itu bahwa kebiasaan, ya kan. Itu tantangannya biasanya di guru muda ini. Di guru muda ini kan yang tak bisa. Ada singkatnya ya. Iya, ada singkatnya. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Terus, apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau tadi ada jadwal? Sekali lagi saya mengikuti sistem. Nah, jadi alhamdulillah di sini sudah jalan yang misalnya ada contoh dari pelanggaran tertentu gitu kan. Dan kita punya sistem bahwa ada kejadian yang cukup di level wali kelas, ada yang lanjut ke BPK, ada yang harus melibatkan kepala sekolah. Selama kepala sekolah menurut aturannya tidak terlalu terlibat ya, jangan masuklah kita ke sana. Kita bisa melakukan sistem dan otomatis sistem yang berjalan. Nah, lanjut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Tentu saja ya kita ini manajerial ya, jadi kalau saya vokasi itu lah di bawahnya nanti ada ketua jurusan itu ya sebagai subsistem ya. Sekali lagi saya udah ingin otoriter ya, karena dengan pendekatan sistem itu tidak bisa jalan kalau soalnya terus. Kebetulan sekolah itu karena menerapkan manajemen ISO 9001/2008 itu ya, manajemen secara sistem sudah pernah gitu ya, bagaimana sih cuma kan itu tantangannya sekali lagi kerelaan, keikhlasan kita untuk patuh terhadap sistem yang kita itu kan sistem itu kan sebenarnya sistem yang di manajemen ISO tulislah apa yang mau Anda kerjakan apa yang mau Anda tulis, sesederhana itu ya. Tulislah apa yang mau Anda kerjakan, ditulis, diketik, disepakati, tanda tangan semua, kerjakanlah yang telah Anda tulis. Ya. Jadi misalnya tadi setiap apa tidak tertulis ya, ada membaca kita dihasilkan melalui rapat sekolah. Dan itu kan Pak, misalnya ada kegiatan pembentukan kegiatan BPDB itu dimulai dengan sistemnya pembentukan panitia, sistemnya mengatur bahwa pembentukan panitia dilakukan dari rapat ini. Kalau tiba-tiba kepala sekolah mengeluarkan SK nama panitianya ini, kepala sekolah melanggar sistem. Sah nggak panitia? Sah aja, tapi secara sistem temuan itu karena ada sistem auditnya ada nanti.
keseluruhan nanti mulai dari pembentukan panitia sesuai prosedur. Tim audit harus berani mengatakan kepala sekolah melanggar prosedur karena untuk panitia tidak mengatur atas. Itu kalau pendekatannya sistem. Tapi kalau beda lagi kalau pendekatannya yang lain mungkin ya, dan ada banyak teori kan. Kalau berbagai sistem itu seolah membuat kepala sekolah tidak otoriter. Siapapun harus patuh dengan sistem. Betul Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak lah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak Ya, sekali lagi kita berada di sebuah komunitas organisasi itu kumpulan orang-orang, ada tujuan bersama, ya, visi misi dan seterusnya. Sebuah keputusan ya seharusnya mencerminkan keinginan bersama. Boleh jadi kepala sekolahnya idealis, ya. Tapi jangan sampai dengan idealis itu kita menjadi otoriter. Saya nggak mau itu. Seperti contoh nih kawan-kawan ini sangat pengen beberapa jurusan kami menjadi SMK pusat unggulan SMK. Saya pengen lebih dari pengen kuadrat berapa itu. Saya bisa aja memutuskan kita harus daftar. Tapi kalau di luar nggak mendaki, itu konsekuensinya besar. Harus ada banyak kegiatan, semua harus terlibat. Saya pengen dari bawah. Kalau mau siap. So, seperti tahun lalu kami pengembangan teaching factory itu di perusahaan PKR. Pertanyaan kami cuma satu, siap nggak Manda? Siap Pak. Mungkin porsinya. Iya. Kalau kepala sekolahnya bisa ditanya loh. Ketika ada pengumuman sosialisasi ini ada tahun ini ada bantuan ini. Seandainya kita memang mementingkan ego pribadi, kita daftar tuh. Tidak peduli kan kawan-kawan kayak apa, gampang, kita gulung-gulung, dia baca menggali kegiatannya. Tapi kan sekarang ini buat bersama. Kalau satu kali jalan mana? Ya. Yang penting kan kegiatannya terus. Kita tahu batas-batas kemampuan. Kalau mau diajak berlatih terus ya, kalau mangga jangan jatuh di tengah jalan. Mungkin Bapak salah satu capsek idola dari wawancara tadi. Nggak tahu lah. Ini Pak, demikian tadi Pak sudah habis pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ulun selaku dari CGP mewakili, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak sekali lagi. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.